Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini dengan Sylvia Alawiyah, NIM 2106003 dari Prodi PGSD IKIP Siliwangi akan mempresentasikan skripsi yang telah saya teliti dengan judul Penggunaan Model Problem Based Learning atau PBL untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran IPA kelas 4 SD. Daftar isi yang saya akan kemukakan diantaranya adalah latar belakang rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian mengenai modal PBL dan kemampuan berpikir siswa, kemudian metode dan desain pada penelitian ini, instrumen penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan. Masuk pada bab pertama, yaitu latar belakang masalah. Ketika saya akan melaksanakan penelitian, saya harus mengetahui kondisi lapangan yang ada di sekolah yang akan saya teliti. Kondisi lapangan yang ada di sekolah sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh saya, yaitu mewawancarai salah satu guru kelas 4 SD Al-Basriah. Jadi hasilnya mayoritas guru itu belum melaksanakan, eh, jarang melaksanakan atau menggunakan model-model tertentu ketika pembelajaran. Jadi mayoritas guru masih menggunakan metode klasik seperti metode ceramah. Kemudian siswanya masih rendah kemampuannya dalam berpikir kritis. Kondisi ideal yang harusnya terjadi, siswa dilatih untuk menggali kemampuan dan keterampilan dalam mengolah informasi secara kritis. Apalagi pada kelas 4, siswa itu harus sudah mampu eh, bernalar kritis atau mengasah kemampuan berpikirnya untuk menghadapi berbagai masalah atau diskusi yang akan dilaksanakan pada proses pembelajaran atau secara nyata di dunia masyarakat. Untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis itu tentu harus dengan solusi alternatif, yaitu model pembelajaran problem based learning. Model pembelajaran PBL ini dapat mengatasi masalah rendahnya kemampuan berpikir kritis. Terbukti adanya peningkatan kemampuan berpikir kritis melalui penerapan model problem-based learning yang diteliti oleh salah satu ahli, yaitu Hastawan et al. 2023. Pada penelitian oleh Hastawan, penelitian ini hmm, penelitian PTK. Pada siklus pertama, peningkatannya 70,58%. Siklus kedua 82,35%. Dan siklus ketiga 35,35%. Yang kesimpulannya bahwa yang diteliti oleh Hastawan itu terbukti adanya peningkatan dari 70% hingga 75%. Rumusan masalah pada penelitian ini. Masalah pertama, bagaimana peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 4 SD dengan menggunakan model problem based learning. Yang kedua, bagaimana efektivitas pembelajaran kemampuan berpikir kritis siswa kelas 4 menggunakan model problem based learning. Rumusan yang ketiga, bagaimana respon guru dan siswa kelas 4 pada model pembelajaran problem based learning. Kemudian rumusan masalah yang ketiga, bagaimana kendala guru pada pembelajaran model problem based learning. Tujuan pada penelitian ini, tujuan umumnya yaitu untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 4 SD dengan menerapkan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Eh, Tujuan secara khususnya yaitu pertama meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran IPA. Kemudian yang kedua mendeskripsikan
pembelajaran menggunakan model problem-based learning. Dan yang ketiga, mengetahui respon guru dan siswa serta kendala yang dihadapi guru. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian terbagi menjadi dua. Yang pertama, manfaat teoritis, dan yang kedua, manfaat praktis. Eh, Manfaat teoritis. Pada penelitian ini, peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberi dampak baik bagi perkembangan ilmu pendidikan, terutama mengenai model-model pembelajaran untuk meningkatkan kreativitas dan kemampuan hasil belajar siswa. Selain itu, literasi informasi diharapkan menjadi sumber informasi pendukung dan dalam berjalannya proses pendidikan pada era teknologi dan informasi saat ini. Kemudian manfaat praktis. Pada manfaat praktis ini, manfaat yang dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Eh, yang pertama, manfaat bagi guru. Em, Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini meningkatkan wawasan guru untuk mengenai model pembelajaran, khususnya model problem-based learning. Kemudian ada manfaat untuk bagi siswa, yaitu dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dan kreativitasnya pada proses pembelajaran. Eh, Kemudian manfaat bagi sekolah, em, diharapkan meningkatkan mutu pendidikan dan keilmuan dalam proses pembelajaran IPA. Kemudian juga manfaat bagi peneliti, menambah wawasan dan pengalaman pembelajaran dalam menggunakan model problem based learning, serta menjadi pembelajaran bagi peneliti sebagai calon guru yang di masa yang akan datang. Eh, Masuk pada bab 2, mengenai kajian teori. Yang pertama, saya akan mengemukakan apa itu model pembelajaran problem based learning. Model ini merupakan seperangkat model mengajar yang menggunakan masalah sebagai fokus untuk mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, materi, dan pengaturan diri. Jadi, model ini yaitu model pembelajaran yang berbasiskan masalah. Kemudian model ini bersifat kontekstual atau jadi atau pembelajaran yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa ahli yang mengatakan, eh, yaitu yang pertama menurut Yenti 2017. Model problem based learning ini memberikan situasi belajar yang aktif. Kemudian menurut Junaidi tahun 2020, proses model problem based learning ini eh, yaitu belajar bagaimana belajar. Kemudian em, yang ketiga, menurut Glazer dalam jurnalnya Fatima tahun 2020, model ini em, menghadapkan siswa pada situasi yang nyata. Kemudian menurut Rusman 2010, model problem based learning ini mengasah, menguji, dan mengembangkan berpikir kritis. Kelebihan dan kekurangan problem based learning. Kelebihan menurut Sanjaya tahun 2007. Pertama, menantang siswa menemukan pengetahuan baru. Kedua, meningkatkan motivasi dan aktivitas belajar. Ketiga, membantu siswa memahami masalah dunia nyata. Keempat, bertanggung jawab. Lima, mengembangkan berpikir kritis. Enam, mengaplikasikan pengetahuan dalam dunia nyata. Tujuh, mengembangkan minat siswa. Delapan, memudahkan menguasai konsep pembelajaran. Tentunya setiap kelebihan
mempunyai kekurangan. Kekurangannya, yang pertama oleh menurut Sanjaya juga tahun 2007, pertama tidak percaya diri. Maksud dari tidak percaya diri ini, model PBL eh, pada aktivitas pembelajaran yang menggunakan model PBL ini, biasanya siswa dihadapkan pada masalah-masalah yang harus dianalisis, kemudian jadi bahan evaluasi dan dikemukakan hasilnya. Kadang ada siswa yang tidak percaya diri pada hasil yang telah mereka analisis. Eh, Kemudian yang kedua, tidak ada minat siswa. Kadang dalam pembelajaran menggunakan PBL ini, bahkan ada siswa yang tidak ada minat sama sekali untuk mengasah kemampuan eh, pemecahan masalahnya atau berpikir kritis. Jadi, eh, sebagaimanapun siswa kalau tidak ada minat dari awal, maka eh, suatu program itu tidak akan berhasil. Kemudian, langkah-langkah problem based learning. Pada penelitian skripsi ini, saya mengemukakan hasil menurut Arendt dalam jurnal Navia tahun 2014, kemudian menurut Ramawati et al. eh, tahun 2016, dan Nur et al. Dalam jurnal Arif et al. 2019. Tetapi saya ringkas dan simpulkan dari ketiga ahli tersebut, eh, bahwa langkah-langkah problem based learning yang telah diringkas oleh saya, yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan kelompok. Ketiga, membimbing penyelidikan kelompok. Keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi. Eh, Kelima, langkah-langkah problem based learning ini tentunya akan saya terapkan pada proses, tentunya saya telah terapkan pada proses pembelajaran ketika saya melaksanakan penelitian di SD ini. Kemudian yang kedua, kemampuan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan seseorang dalam mendeskripsikan konsep terhadap hal kenyataan. Kemudian yang kedua, ukuran seseorang dalam menganalisis masalah dan kemampuan memecahkan masalah. Jadi, eh, dalam kemampuan berpikir kritis ini, siswa akan diasah dan diasah kemampuan berpikir kritisnya. Kemudian siswa harus mendeskripsikan terhadap hal yang muncul logis, secara logik. Kemudian menurut Murniati tahun 2020, kemampuan berpikir kritis ini merupakan keterampilan mengeluarkan argumen. Eh, yang kedua, menurut Rahmatullah tahun 2015, kemampuan berkritis ini yaitu kemampuan menganalisis dan mengevaluasi masalah. Kemudian di sini ada indikator kemampuan berpikir kritis. Menurut ahli Fisher tahun 2008, ada 6 indikator. Pertama, mengidentifikasi masalah. Kedua, mengumpulkan berbagai informasi yang relevan. Ketiga, menyusun sejumlah alternatif pemecahan masalah atau solusi. Yang keempat, membuat kesimpulan. Kelima, mengemukakan pendapat. Dan keenam, mengevaluasi argumen. Kemudian, menurut Ennis, dalam jurnal Arif et al. 19, yang pertama ada 5 indikator. Yang pertama, klarifikasi dasar. Kedua, memberikan alasan. Ketiga, menyimpulkan. Keempat, klarifikasi. Kelima, dugaan atau keterpaduan.
Dan yang kelima, mohon maaf, yang keempat menyimpulkan, yang keempat klarifikasi, dan kelima dugaan dan keterpaduan. Tetapi setelah dikaji menurut Fisher dan Ennis, saya menyimpulkan indikator kemampuan berpikir kritis itu ada lima. Yang pertama, menganalisis masalah. Kedua, mengumpulkan informasi. Ketiga, solusi pemecahan masalah. Keempat, kesimpulan. Dan yang kelima, evaluasi argumen. Manfaat berpikir kritis menurut April dalam jurnal Prameswari et al. 2018. Yang pertama, memiliki banyak alternatif jawaban dan ide kreatif. Yang kedua, mudah memahami sudut pandang orang lain. Ketiga, menjadi rekan kerja yang baik. Empat, lebih mandiri. Lima, sering menemukan peluang baru. Enam, meminimalkan salah persepsi. Tujuh, tidak mudah ditipu. Kemudian, materi yang diterapkan pada penelitian ini yaitu materi IPA kelas 4 SD. Materi yang pertama, gaya digital kita. Materi yang diterapkan ini mencakup tiga pertemuan: gaya di sekitar kita, gaya otot, gaya gesek, dan hubungan gaya otot dan gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada karakteristik siswa kelas 4 SD. Menurut Piaget tahun 1964, siswa kelas 4 SD ini sudah bisa menggunakan logika. Artinya, siswa kelas 4 SD ini memang harus sudah diasah pikirannya, cara berpikirnya menggunakan logika untuk menghadapi suatu hal yang nyata. Kemudian menurut Fitriana et al. Tahun 2024, eh, yaitu mengkonstruksi pengetahuan menjadi sebuah gagasan. Artinya, apa yang telah mereka terap pada apa yang telah mereka terapkan pada pembelajaran atau mereka dapatkan bisa menjadi sebuah gagasan. Kemudian masuk pada bab 3, metodologi penelitian. Metode dan desain pada penelitian ini menggunakan metode mixed method, the explanatory sequential design, yaitu menggunakan nilai kuantitatif dan kualitatif. Di sini ada the explanatory sequential design. Jadi yang pertama, peneliti langkah yang pertama, peneliti mengumpulkan data dan menganalisis data kuantitatif. Kemudian yang kedua, meneliti kemudian yang kedua peneliti yang kedua peneliti mengumpulkan data kuantitatif dan dianalisis. Kemudian hasil tersebut kemudian data tersebut
Kemudian masuk pada bab 3. Pada mata 3 ini itu mencakup metodologi penelitian. Metode dan desain yang diterapkan pada penelitian ini yaitu mixed method di explanatory experiential design. Jadi pada penelitian ini tahap pertama yaitu mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif. Kemudian tahap kedua atau langkah kedua dilakukan eh, mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif. Kemudian yang terakhir dilakukan interpretasi data dari keseluruhan data kuantitatif dan data kualitatif yang telah dikumpulkan. Di sini ada desain dan explanatory experiential design. Eh, Kemudian di bawahnya yaitu quasi eksperimental design. Pada penelitian ini menggunakan quasi eksperimental design. Jadi peneliti melaksanakan atau meneliti dua kelas. Yang pertama kelas eksperimen eh, dan yang kedua kelas kontrol. Pada kelas eksperimen diterap pertama itu kita memberikan eh, eh, soal pretest. Kemudian diterapkannya perlakuan atau model problem listening pada pelajaran. Kemudian kita rekapitulasi hasil data dari pretest. Kalau untuk kontrol tidak diberikannya penerapan atau model atau proses pelajaran hanya diberikan data pretest, kemudian dan post-test. Subjek penelitian ini yaitu siswa kelas 4 SD Alberseria Jalan Cibaduyut Lama, Kota Bandung. Subjek penelitian ini dipilih dengan dasar karakteristik utama siswa belum sepenuhnya memiliki kemampuan berpikir kritis. Dua, guru belum menerapkan model problem listening. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini ada dua. Yang pertama tes untuk mengetahui data kuantitatif. Kemudian yang kedua non-tes untuk mengetahui data kualitatif. Untuk tes ada soal pretest dan post-test menggunakan mohon maaf menggunakan indikator probabilities. Pada yang pertama itu indikatornya mengidentifikasi masalah. Namun yang di sini ternyata salah. Harusnya yang kedua itu eh, mengumpulkan informasi. Yang ketiga solusi. Yang keempat solusi pemecahan masalah. Yang keempat em, kesimpulan dan kelima evaluasi argumen. Kemudian yang untuk mengetahui data kualitatif, yang pertama wawancara guru ya untuk mengetahui eh, respon guru, kemudian angket siswa untuk mengetahui angket untuk mengetahui respon siswa yang terhadap model carbon based learning. Kemudian yang ketiga observasi guru untuk mengetahui efektivitas proses pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti. Kemudian di sini ada
rekapitulasi hasil uji coba soal tes berpikir kritis. Jadi soal tersebut setelah diuji coba untuk mengetahui layak atau tidaknya soal yang diberikan kepada siswa. Yang pertama itu uji validitas. Uh, Kemudian yang kedua uji reliabilitas. Yang ketiga kemudian ketiga. Yang ketiga indeks kesukaran dan yang keempat daya pembeda. Eh, Kemudian masuk pada bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa setelah diterapkan model problem reasoning. Eh, Peningkatan ini dapat dilihat pada nilai yang telah direkap oleh peneliti. Yang pertama itu pada kelas kontrol, eh, nilai minimumnya yaitu 30 dan eh, maksimumnya 30 63 tiga. Pada postes 36,67 dan maksimumnya 83 tiga. Jadi rata-rata ya pada nilai pretest yaitu 46,67 dan pada postes 36,03. Kemudian pada kelas eksperimen yang diterapkannya model PBL pada nilai pretest minimumnya 46,66 dan maksimumnya 66,66. Setelah diterapkannya model, eh, nilai minimumnya yaitu 53,33 dan nilai maksimumnya 93,33 dengan nilai rata-rata pretest 56,66 dan prostes 76,51. Dan dapat disimpulkan bahwa kelas pembelajaran yang telah diterapkan model problem reasoning ini dapat dilihat dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis atau terdapat peningkatan. Kemudian ini hasil uji normalitasnya pada kelas kontrol dan eksperimen, kemudian hasil uji homogenitas, hasil uji independent sample test, kemudian hasil uji endgame. Yang kedua, efektivitas pembelajaran. Yang kedua, efektivitas pembelajaran siswa kelas 4 SD dengan menggunakan model problem reasoning. Pada efektivitas pembelajaran ini dapat dilihat dari hasil observasi guru pada pertemuan pertama yaitu semua telah terlaksana. Total kegiatannya 13 dan terlaksana 13 yang dapat dipresentasikan 100%. Yang kedua 13 terlaksana 12 dan tidak terlaksana 1. Untuk ini uh, yang tidak terlaksana yaitu pada penutupan. Jadi peneliti tidak jadi peneliti tidak menerapkan atau tidak menyampaikan materi yang akan disampaikan pada materi berikutnya. Kemudian yang ketiga, 10 terlaksana dan tidak terlaksana. Pada pertemuan ketiga,
ada 3 kategori tidak dilaksana. Di antaranya ketika awal pembelajaran peneliti tidak memotivasi siswa. Kemudian pada kegiatan penutup guru tidak uh, tidak memberikan tidak tidak memberitahu siswa materi yang akan dilaksanakan. Uh, Hal tersebut dikarenakan waktu yang tidak cukup ketika penelitian eh, dan seperti eh, kendala pada proses pembelajaran yang sudah tidak kondusif yang menyebabkan menghabiskan waktu. Eh, Kemudian yang ketiga, respon guru dan siswa terhadap pembelajaran menggunakan model public listening. Pada respon siswa kita dapat melihat dari hasil angket siswa. Pada angket ini uh, ada 3 aspek. Yang pertama sikap, yang kedua pemahaman, ketiga pelajaran. Yang pertama sikap uh, menghasilkan 79,83% dengan kategori baik. Kemudian pemahaman 95,23% yang kategori sangat baik. Proses pembelajaran 87,22% dengan kategori sangat baik. Kemudian untuk melihat respon guru ini dapat dilihat dari hasil wawancara guru. Pada wawancara guru ini ada 2 aspek atau indikator, antaranya aspek perencanaan dan aspek proses pembelajaran. Berdasarkan wawancara yang telah dilaksanakan oleh peneliti dan guru kelas 4, dapat disimpulkan bahwa hasil respon tersebut menunjukkan penggunaan model problem listening untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis mendapat respon yang sangat baik. Kemudian yang keempat, kendala guru dalam pembelajaran yang menggunakan model problem listening. Yang pertama, beberapa siswa kurang berkonsentrasi ketika mengikuti pelajaran. Kedua, guru membutuhkan waktu lebih untuk mengorganisasikan kelompok karena siswa kurang kondusif di dalam kelas. Yang ketiga, saat diskusi kelompok berlangsung, beberapa siswa hanya mengandalkan teman dan cenderung tidak aktif diskusi. Kemudian pada bab 5 kesimpulan proses penerapan model pembelajaran public listening telah dilakukan sesuai dengan langkah-langkah yang ditetapkan dan hasil observasi kegiatan pembelajaran mencapai 89,74% dengan interpretasi sangat baik. Penggunaan model ini berhasil meningkatkan kemampuan berpikir siswa pada materi gaya otot dan gaya gesek. Terlihat dari peningkatan nilai rata-rata tes kelas eksperimen dari 53,66 menjadi 76,51 pada nilai rata-rata tes. Respon guru dan siswa terhadap model ini terlihat dari angket yang diberikan kepada siswa dan angket wawancara kepada guru dengan hasil keseluruhan mendapatkan kategori baik. Kemudian kendala yang dihadapi oleh guru dalam penerapan model problem listening ini dapat dilihat dari pengamatan selama kegiatan pembelajaran. Mungkin cukup sekian presentasi yang telah saya laksanakan. Mohon maaf banyak kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.